Shalom, selamat malam Bapak Ibu. Selamat malam. Puji Tuhan, kalau pada malam hari ini kita boleh berkumpul di tempat ini untuk kembali bersekutu bersama untuk memuji menyembah Tuhan. Kita percaya bahwa kita yang ada di sini maupun ada di rumah, kita semua ada di sini karena kasih kemurahan Tuhan yang begitu besar buat kehidupan kita. Amin. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai, saya persilahkan Bapak Ibu untuk menyapa kiri dan kanannya, belakang depannya untuk say hello. Halo. Saya juga mau menyapa Bapak Ibu yang di rumah. Shalom, selamat malam. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, tidak terasa sudah sampai bulan Juni lagi, sudah pertengahan tahun. Tidak terasa juga kita sudah berkumpul lagi di sini untuk memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita menyiapkan hati, kita membuka persekutuan doa kita pada malam hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari Bapak Ibu, kita mau menenangkan setiap hati kita, pikiran kita. Kita mau flashback selama seminggu ke belakang tentang bagaimana Tuhan begitu menyertai kehidupan kita. Amin. Terima kasih. Terima kasih Tuhan untuk setiap pekerjaan yang Tuhan berikan kepada kami. Setiap usaha yang Tuhan percayakan kepada kami. Setiap keluarga yang selalu ada menemani kami. Terima kasih Tuhan untuk setiap kesehatan yang boleh kami terima sampai hari ini. Kami percaya Tuhan, kasih-Mu begitu besar dalam kehidupan kami. Kami tahu Bapa, hidup ini tidaklah mudah, tapi kami percaya bahwa Engkau Allah yang sungguh baik. Engkau selalu ada menemani kami hari demi hari. Melewati setiap badai kehidupan, melewati susah senang. Terima kasih Bapa. Kami tahu Bapa, Engkau saat ini telah hadir di tengah-tengah kami. Engkau ada di sini untuk menguatkan kami, menjaga kami. Terima kasih ya Bapa. Kami tahu Tuhan, Engkau adalah Bapa kami yang baik. Kasih-Mu begitu melimpah dalam kehidupan kami. Kami tahu Tuhan, Engkau adalah benteng kehidupan kami, Engkau adalah kekuatan bagi kami. Katakan Bapa, Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku.
Tuhan, setiap hati kami mau mengakui bahwa Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Benar Bapa, kasih-Mu sungguh melimpah dalam kehidupan kami. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ini setiap kami Tuhan, Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. kami naikkan syukur kami Tuhan. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Besar setia-Mu, besar setia-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Kami bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu dalam hidup kami, buat segala anugerah-Mu, buat segala kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Tiada Allah seperti Engkau. Engkau Allah yang baik Tuhan. Engkau kekuatan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Oh, kami bersyukur buat segala kemurahan-Mu, buat segala kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Bapa, inilah semua ucapan syukur kami. Inilah setiap ucapan terima kasih kami.
karena Engkau begitu baik di kehidupan kami ya Bapa. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang selalu ada beserta kami dari sekarang hingga selama-lamanya Bapa. Amin. Terima kasih Bapa yang baik. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Puji Tuhan, haleluya. Mari Bapak Ibu masih semangat ya memuji Tuhan, boleh kasih jempolnya yang di sini, yang di rumah juga. Saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, kita mau memuliakan Tuhan. Saya percaya bahwa Roh Allah ada di dalam kita akan bersuka cita seperti Daud menari dengan penuh sukacita untuk memuliakan Tuhan. Amin. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Bapak Ibu, biar lebih semangat lagi. Nah, saya punya gerakan untuk lagu ini. Boleh ikuti saya ya kan? Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Nah, biar kompak ke kanan dulu ya, nanti ke kiri menari-menarinya, oke? Siap ya? Siap. Kita mau muji Tuhan lebih lagi. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Kanan, ku menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Sekali lagi, ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ke kanan, ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Bapak Ibu, saya percaya kalau Roh Kudus tercurah di tempat ini, anggur baru sudah Tuhan sediakan dan tercurah juga di tempat ini. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya,
tercurah, Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa taifan takkan, mari bersorak bagi Dia. Hey, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Nyata kuasanya. Puji Tuhan, berikan sorak-sorai dan tepuk tangan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih, silakan duduk Bapak Ibu. Ya, kita mau menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan dan pengajaran pada malam hari ini. Kita mau teduh di hadapan Tuhan. Bapa, ini setiap kami umat-Mu ya Tuhan, datang kepadamu dengan merendahkan diri kami. Kami mau menyebut satu nama yang kami rindukan selalu ya Bapa. Benar Tuhan, nama yang indah itu adalah Yesus. Terima kasih Yesus, Kau selalu ada dalam kehidupan kami. Kau selalu ada menuntun kami, menjaga kami, melindungi kami. Bapa, inilah setiap hati kami yang mau memuji dan menyembah Engkau dengan lebih lagi. Kami tahu Tuhan, Engkau Allah yang sungguh baik dalam kehidupan kami. Benar Tuhan, Engkau adalah Yesus yang selalu ada dalam kehidupan kami. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau
mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Benar Bapa, Engkaulah Yesus yang kami cintai Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan
Kiara lana sekiara lama lama. O kata sakayara lama sekiara lama. Yesus, 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 kiara lala sekiara lama sekiara. O kata kayara lama na sekiara. O kiara lama na sakatawara. Kiara lana sekiara lama. Yesus, Yesus. Itu dia lah. Bapa yang baik, Bapa yang berada dalam surga, terima kasih Tuhan untuk jamahan-Mu Tuhan, untuk hadirat-Mu yang nyata dalam kehidupan kami ya Bapa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk setiap penyertaan Tuhan pada malam hari ini ya Bapa. Kalau sebentar Tuhan kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Mari Tuhan berikanlah kami hati seorang hamba. Biarlah kami boleh duduk diam dan boleh fokus Tuhan untuk mendengarkan segala firman-Mu. Tuhan juga yang berkati Tuhan anak-Mu Roma Hendra yang Tuhan kirimkan pada malam hari ini. Ke persekutuan doa kami ya Tuhan, kiranya Engkau yang memberkati setiap apa yang mau disampaikan oleh beliau. Ini setiap hati kami Tuhan, kami siap untuk mendengarkan segala firman-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Ada Romo silahkan. Shalom, saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan, Shalom. Senang sekali pada malam hari ini saya bisa hadir di tempat ini. Ini adalah kali kedua. Kali kedua saya hadir dalam persekutuan doa on-site, bukan online. Pertama di Kerawang, waktu ada misa pelantikan, dan yang kedua di tempat ini. Pada malam hari ini saya ingin bersharing mengenai satu karunia dari Roh Kudus yang sangat berkaitan dengan bahasa roh, yaitu menafsirkan bahasa roh. Jadi pada malam hari ini saya akan berbicara mengenai tafsir bahasa roh. Di Gereja Katolik pada hari ini adalah peringatan apa, saudara-saudariku? Yang ikut misa pasti ingat, hari ini peringatan Santo siapa? Santo Antonius dari Padua. Santo Antonius dari Padua sangat dikenal sebagai seorang santo yang membantu kita ketika kita kehilangan barang-barang. Jadi doanya kepada Santo Antonius. Apa yang menarik dari peringatan pada hari ini? Pada peringatan Santo Antonius. Santo Antonius sangat-sangat dikenal sebagai seorang yang tanda petik karismatis. Mengapa? Santo Antonius dikatakan demikian. Dia seorang karismatis. Dalam pertemuan Paus bersama dengan para kardinal itu hadir dari banyak negara, banyak tempat, dari Prancis, Jerman, Slavia, Inggris, dan lain sebagainya. Apa yang terjadi? Ketika Santo Antonius berbicara dalam bahasa Italia, semua kardinal yang tidak paham bahasa Italia mengerti apa yang dikatakan oleh Santo Antonius dalam bahasa masing-masing. Sangat-sangat luar biasa. Para kardinal kagum akan karunia dari Tuhan bagi Santo Antonius. Luar biasa katanya. Dia pun beberapa kali berkhotbah
di tempat lain dalam bahasa Italia. Yang menarik adalah orang-orang yang mendengar kata-kata Santo Antonius memahaminya dalam bahasa masing-masing. Kalau saudara mendengar kisah dari Santo Antonius, kita ingat kisah mana? Kalau mendengar kisah Antonius yang barusan, kita teringat pada kisah para rasul. Ketika para rasul dicurahi oleh Roh Kudus dengan kemampuan dalam bahasa teologi senolalia, bahasa yang lain yang dipahami oleh orang-orang yang datang berkumpul di tempat itu. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan, saya ingin menampilkan satu video, apakah sudah terkonekkah? Nah, jadi ada video, saudara bisa melihat di YouTube dengan kata-kata seperti ini. The Spirit speaks. This is not a translation. Ini bukan terjemahan dari satu bahasa ke bahasa yang lain. Ini adalah karya dari Roh Kudus, sehingga Roh Kudus memampukan orang yang berbicara itu memahami bahasa roh yang diucapkan dan menerjemahkannya atau menginterpretasikannya, menafsirkannya. Jadi kisah ini yang ada dalam video ini diambil dari pertemuan doa seperti PD ini pada tanggal 10 Februari 2008 dari kelompok Catholic Charismatic Ministry based in Cochin, Kerala, India. Jadi ini adalah kelompok Katolik. Coba tolong next. Ah, ini dia. Jadi kalau bahasanya bulat-bulat kayak orang India ya, biasalah. Pap 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 pap. Eits. Bisa di on kan? Nah, itu on tuh. Nggak bisa ya, sudah nggak apa-apa. Tidak jadi soal, kita tidak tergantung pada film. Jadi dalam video tadi, ada orang yang mendapatkan karunia bahasa roh. Dan ada orang yang mendapatkan karunia menafsirkan bahasa roh. Yang luar biasa adalah dilakukan secara simultan. Persis seperti orang menerjemahkan. Seperti Ibu Novi kalau menerjemahkan KRK seperti itu. Jadi langsung yang baju kuning adalah orang yang mendapatkan karunia bahasa roh lalu ditafsirkan seperti itu. Jadi luar biasa. Kalau membaca komentar dari YouTube ini, semua kagum. Amazing katanya. Karya Allah sungguh luar biasa. Ada orang yang bisa seperti itu, mendapatkan karunia seperti itu. Gak apa-apa, next. Nah, seperti yang saya katakan tadi, karunia yang terakhir disebutkan oleh Paulus, yaitu bahasa roh dan menafsirkan bahasa roh, sangat berdekatan sekali. Karunia menafsirkan bahasa roh tidak akan ada kalau tidak ada bahasa roh. Jadi syarat supaya karunia ini ada adalah bahasa roh harus ada. Sehingga dikatakan karunia ini adalah dua karunia yang berbeda namun sangat-sangat berdekatan. Karunia ini, terutama bahasa roh, yang lebih sering dibicarakan dibanding dengan karunia-karunia yang lain. Yang membuat keributan di mana-mana adalah bahasa roh. Sampai hari ini, keributan di mana-mana. Gereja-gereja arus utama, gereja-gereja arus utama itu gereja Protestan misalnya, banyak gereja-gereja Protestan yang menentang bahasa roh. Karena dikatakan sudah selesai bahasa roh itu. Di dalam gereja Katolik sendiri ada. Tapi gereja melalui para uskup di Indonesia, secara khusus di Indonesia,
menuliskan surat gembala seperti yang saya katakan beberapa waktu yang lalu. Dan karunia ini dikatakan seringkali disalahgunakan, dilecehkan pemakaiannya di banyak gereja. Bukan hanya di gereja Katolik, tapi di tempat lain. Mengapa seringkali dikatakan dilecehkan, disalahgunakan? Karena tidak mengikuti apa yang dikatakan oleh Santo Paulus. Nanti kita akan lihat di bagian mana sih dilecehkan. Ya itu dalam tanda petik dilecehkan ya. Bukan artinya kalau pakai bahasa sekarang itu dibully misalnya. Enggak. Roh Kudus dibully, bukan seperti itu. Tapi pemakaiannya, pemakaian dan penggunaan karunia ini seringkali salah tempat. Tidak sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Santo Paulus. Walaupun ada yang berkata, oh itu kan zaman dulu katanya. Santo Paulus berkata seperti itu kepada umat di Korintus. Karena di umat di Korintus pada waktu itu sering pamer dengan karunia bahasa roh. Sehingga dalam setiap pertemuan bahasa roh, semua orang berbicara bahasa roh. Tapi tidak ada seorang pun yang mengerti. Sehingga kata Paulus, percuma kalian berbahasa roh kalau tidak ada yang memahaminya. Saudara-saudari, tadi setelah penyembahan, itu bahasa roh atau bukan? Ada yang mengerti? Apakah penyalahgunaan? Apakah penyalahgunaan? Paulus menegaskan, nanti akan dilihat juga ayatnya. Nggak ada gunanya, nggak usah. Kalau nggak ada yang mengerti lebih baik cicing wae katanya, diam saja. Kalau yang tadi penyalahgunaan bukan? Mengapa bukan? Kenapa bukan? Ada saudara-saudariku yang mengerti, baik di tempat ini maupun di rumah masing-masing, ada yang memahami. Nanti kita lihat apakah penyalahgunaan atau tidak. Maybe yes, maybe no. Saudara-saudariku yang terkasih, next. Jadi, Paulus menggunakan untuk menafsirkan ini kata hermeneia. Kita ingat kata hermeneutik, artinya menafsirkan, untuk menafsirkan secara ilmiah. Hermeneutik Alkitab misalnya, menafsirkan Alkitab secara ilmiah. Para pewarta pasti paham dengan hermeneutika ini. Nah, penafsiran bahasa roh adalah kemampuan supranatural yang berasal dari Allah sendiri untuk menafsirkan, menjelaskan, dan mengartikan karunia bahasa roh, sehingga bahasa roh ini dipahami dalam bahasa sederhana, dalam bahasa orang-orang yang hadir di tempat itu. Misalnya saya berbahasa roh, terus ada orang yang menafsirkan bahasa roh, terus ada yang menafsirkannya pakai bahasa Cina misalnya. Apakah ada gunanya di tempat ini? Mungkin yang paham, ya, tapi mayoritas tidak. Jadi bahasa roh itu harus ditafsirkan, yang mendapat karunia-Nya itu dalam bahasa sederhana yang dapat dipahami dalam bahasa setempat. Kalau di Indonesia, di tempat ini berarti bahasa Indonesia. Bukan bahasa Sunda, jangan-jangan bahasa Sunda juga susah dipahami kan ya. Bahasa Indonesia, penafsiran tidak sama dengan penerjemahan. Bukan menerjemahkan, ditafsirkan itu. Saya bisa bicara A, B, C, D, tapi ditafsirkan bisa hanya B misalnya, atau D, selesai, pendek. Tapi terjemahan, seperti yang dilakukan oleh Ibu Nopi kemarin dalam KRK, kata per kata diterjemahkan. Next. Karena merupakan tafsiran, maka karunia menafsirkan bahasa roh ini jelas dilakukan secara lisan, kata-kata. Ini adalah karunia vokal, persis sama dengan bahasa roh. Dua-duanya adalah vokal, diucapkan. Tafsirannya bisa lebih pendek atau lebih panjang dari kalimat yang diucapkan, semua tergantung dari Roh Kudus sendiri.
Saya tidak bisa menafsirkan bahasa roh. Saya pernah mendengar kisah dari Pastor Soekarno, dari Pastor De Grandis. Ketika ada, mungkin saya pernah menceritakannya juga, retret para imam, retret karismatik para imam. Pastor De Grandis punya karunia untuk mengatakan ini bahasa roh atau bukan. Dan dia pun tahu apa makna kata-kata yang diucapkan kalau bahasa roh. Ini ya, itu bukan. Seperti itu. Kalau saudara lihat di YouTube juga ada seorang anak kecil yang mendapatkan karunia bahasa roh. Di YouTube itu ada seorang yang berbahasa roh mengatakan sesuatu, si anak kecil mengatakan apa maknanya. Itu yang dikatakan. Dan kebetulan di tempat itu ada yang mendapat karunia memahami bahasa roh itu juga. Sehingga dia pun mengatakan, ya, memang seperti itu yang dikatakan oleh Tuhan. Jadi ini adalah karunia vokal, bisa lebih panjang, bisa lebih pendek. Apa isinya? Tafsiran yang diucapkan ini, isinya apa? Next. Ini adalah isinya doa, pujian kepada Allah, atau pesan dari Allah kepada jemaat. Saya ingat beberapa kali saudara-saudariku, BPK Keuskupan Bandung mengadakan doa syafaat. Doa syafaat profetik. Dalam doa syafaat profetik didoakan Indonesia, didoakan Bandung. Dan ada orang, para pendoa itu mendapatkan karunia berbahasa roh. Dan ada orang yang mendapatkan karunia menafsirkannya. Mampu. Kurang lebih apa sih yang disampaikan oleh Roh Kudus. Dan kemudian dicek. Tim doa dari Bandung misalnya, kurang lebih mendapatkan nubuatan seperti apa, karunia penglihatan seperti apa. Di tempat lain, di Surabaya, di Jakarta, atau di tempat-tempat lain, dicek juga. Oh ternyata sama isi pesan dari Tuhan. Dan kalau sama, bisa dikatakan itu adalah betul-betul dari Roh Allah sendiri. Nah, penafsir bahasa roh, next, bukan namanya dalam bahasa ilmiah adalah polyglot. Polyglot itu adalah orang yang tahu berbagai macam bahasa, mudah sekali memahami berbagai macam bahasa. Di antara saudara-saudariku juga kan banyak orang yang paham banyak bahasa. Setidak-tidaknya bahasa Sunda, bahasa Indonesia udah 2 bahasa, coba kan luar biasa. Bahasa Inggris, bahasa apa lagi? Bahasa Jawa mungkin udah 4. Tambah orang Batak, bahasa Batak misalnya 5. Wih luar biasa kan? Polyglot, tahu bermacam-macam bahasa. Sehingga kalau ada orang yang berdoa entah dari karunia Roh Kudus atau bukan dalam bahasa apapun juga, karena bahasa roh kan bisa juga dalam bentuk bahasa asing yang tidak pernah orang mempelajarinya. Dia tidak pernah mempelajari bahasa itu, tapi diucapkan. Nah, penafsir bahasa roh bukan seorang polyglot. Dia tahu apa yang diucapkan, apa yang dikatakan, bukan dari kemampuan intelektualnya. Kalau polyglot tahu, karena dia paham dengan bahasa tertentu, bahasa manusia tertentu. Itu. Nah, apa yang dikatakan oleh Alkitab mengenai menafsirkan bahasa roh ini? 1 Korintus 12 ayat 10 dan 30. Next. Mari kita baca bersama-sama Ibu Bapak yang ada di tempat ini. Kepada yang seorang atau itu yang ayat ke-30. Jadi Roh Kudus bebas memberikan karunia kepada siapapun juga. Ada karunia penyembuhan, jelas. Ada karunia, apalagi karunia bahasa roh, karunia Roh Kudus apa saja yang sudah dipelajari oleh Ibu Bapak semuanya?
bernubuat misalnya, berdiskresi, membedakan roh misalnya. Nah, di bagian ini ada bagian akhir, sehingga kadang-kadang dikatakan bahasa roh dan menafsirkan bahasa roh ini karunia yang rendah, karena di akhir. Menafsirkan bahasa roh. Paulus berkata pada ayat ke-30, enggak semua orang mendapatkan karunia yang sama itu. Tidak semua orang. Tapi ada yang mendapatkan karunia menafsirkan bahasa roh. 1 Korintus 14:27 ayat 28. Mari kita baca bersama-sama 1 Korintus 14:27-28. Jika ada saudara-saudariku, persekutuan doa ini adalah pertemuan jemaat, bukan? Pertemuan jemaat. Dikatakan, jika ada yang berkata-kata dengan bahasa roh, biarlah 2 atau sebanyak-banyaknya 3 orang, seorang demi seorang, dan harus ada seorang lain yang menafsirkannya. Ini pertanyaan yang tadi kan ya. Apakah yang tadi setelah penyembahan itu bahasa roh atau bukan? Ada yang menerjemahkannya? Benar atau tidak menurut Paulus? Benar, tidak, benar, tidak benar jadinya kalau gitu. Benar tidak? Mengapa benar, mengapa tidak? Gitu pertanyaannya. Saudara-saudariku, berdasarkan ayat ini, orang-orang yang anti karismatik akan berkata, tuh ngaco semua kan pede. Komunitas-komunitas karismatik ngaco semua, melanggar apa yang dikatakan oleh Paulus. Karena kemudian Paulus berkata, jika tidak ada orang yang dapat menafsirkannya, hendaklah mereka berdiam diri dalam pertemuan jemaat dan hanya boleh berkata-kata kepada dirinya sendiri dan kepada Allah. Paulus berkata demikian, mengapa? Karena kalau semua orang berbahasa roh, kacau, ribut. Bisa ribut kan ya. Udah tenang, hening, misalnya udah penyembahan, udah masuk dalam batin, cet. Tiba-tiba ada yang mulai lagi dengan bahasa roh, misalnya seperti itu. Dan yang lain tiba-tiba kesetrum juga kan. Semuanya udah tenang, hening, tiba-tiba ada yang mengucapkan bahasa roh. Yang lain kesetrum, ikut lagi. Wah, rame, apalagi kalau tambah musik lagi. Bah, musiknya aja dahsyat kan, misalnya. Bisa ribut, tidak tertib. Paulus menghendaki ketertiban. Allah menghendaki memberikan kepada kita roh ketertiban. Kemudian yang menarik dikatakan dalam 1 Korintus 14 ayat 23, next. Jadi, kalau seluruh jemaat berkumpul bersama-sama dan tiap-tiap orang berkata-kata dengan bahasa roh, lalu masuklah orang luar atau orang-orang yang tidak beriman, tidakkah mereka mengatakan, kamu gelo sia kan? Iya kan, itu kadang-kadang kita mendengar juga seperti itu kan. Kenyataannya kita dikatakan orang gila. Jadi siapa orang gila? Lihat kiri kanan. Jelas bukan, saudara-saudari. Bukan. Nah, mengapa yang kita lakukan bukan abuse, bukan menyalahgunakan apa yang dikatakan oleh Paulus. Karena ada 2 hal mengenai bahasa roh ini. Bahasa roh ya harus ditafsirkan, ya juga tidak harus ditafsirkan. Ya dan tidak.
Nanti kita lihat bersama-sama. Dan mengapa kita tidak menyalahgunakan bahasa roh? Karena dalam 1 Korintus 14 ayat 13 dikatakan, next. Karena itu, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia harus berdoa, supaya kepadanya diberikan juga karunia menafsirkan. Sebab, jika aku berdoa dengan bahasa roh, maka rohkulah yang berdoa. Tapi akal budiku tidak turut berdoa. Apa yang dilakukan oleh kita bersama tadi adalah doa. Doa harus ditafsirkan. Doa tidak perlu ditafsirkan. Mau ngomong apapun terserah dalam doa itu. Apalagi doa yang didorong oleh roh sendiri. Bahasa manusia tidak mampu berkata-kata sesuatu kepada Tuhan. Sehingga rohlah yang membuat kita berdoa. Kalau mau doa, ngapain ditafsirkan? Jadi yang tadi adalah praying in the spirit, singing in the spirit, bukan speaking in the spirit. Doa tidak perlu diterjemahkan. Tapi ketika berkata-kata bahasa roh yang bukan doa, itu wajib ada yang menerjemahkannya. Next, karunia bahasa roh merupakan karunia paling rendah. Ada yang mengatakan demikian dibanding dengan karunia-karunia yang lain. Siapa yang menafsirkan bahasa roh? Next, yang pertama-tama adalah diri sendiri yang bisa. Karena tadi kan dikatakan, karena itu siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ya harus berdoa, mohon, supaya juga diberikan karunia untuk menafsirkannya. Jadi diri sendiri. Paulus berkata, aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh, tapi lebih dari itu, supaya kamu bernubuat. Sebab orang yang bernubuat lebih berharga daripada orang yang berkata-kata dengan bahasa roh, kecuali kalau orang itu juga menafsirkannya, sehingga jemaat dapat dibangun. Maka ketika saudara mendapatkan karunia bahasa roh, atau dalam pertemuan jemaat ada orang yang berbahasa roh, pada saat yang sama mohon kepada Tuhan agar ada orang, agar diri sendiri atau orang lain diberi karunia menafsirkan bahasa roh. Yang menafsirkan juga bisa orang lain dalam pertemuan seperti yang kita lakukan ini, karena ingin menyampaikan apa yang menjadi pesan Allah, apa yang menjadi firman Allah. Jadi bahasa roh apakah harus ditafsirkan atau tidak? Ya dan tidak. Ya, untuk membangun jemaat. Itu yang dikehendaki oleh Paulus. Sehingga dikatakan tadi 1 Korintus 14 ayat 5, sebab orang yang bernubuat lebih berharga daripada orang yang berkata-kata dengan bahasa roh, kecuali kalau orang itu juga menafsirkannya. Sehingga jemaat dibangun. Untuk membangun jemaat, Tuhan ingin berkata apa kepada saudara, kepada kita semua? Apa yang dikehendaki oleh Tuhan, itu yang disampaikan. Apa yang dikehendaki oleh Tuhan, itu yang menjadi bekal bagi kehidupan kita. Sehingga dalam 1 Korintus 14 ayat 19, next, 1 Korintus 14 ayat 19. Tetapi dalam pertemuan jemaat, aku lebih suka mengucapkan 5 kata yang dapat dimengerti untuk mengajar orang lain juga, daripada beribu-ribu kata dengan bahasa roh. Dia lebih suka cukup 5 kata dalam bahasa yang dipahami daripada beribu-ribu kata dalam bahasa roh. Coba bayangkan ya, beribu-ribu kata itu seperti apa ya? Itu terjadi di Korintus. Di Korintus orang-orang bertemu semua berbahasa roh untuk apa? Untuk menyombongkan diri. Saya sudah mendapatkan karunia bahasa roh. Saya adalah seorang Kristiani yang sejati.
Paulus berkata, gak ada gunanya itu semua. Tidak ada gunanya. Sehingga dia dengan mantap berkata, cukup 5 kata dalam bahasa yang dimengerti daripada beribu-ribu kata. Ngomong wae, diam saja, tutup mulut. Biarlah saya berkata-kata dalam batin langsung dengan Allah sendiri, kepada Allah sendiri. Nah, ada catatan parameter ketat. Next, bagi mereka yang menerima karunia bahasa roh, saudara-saudariku yang menerima karunia bahasa roh, selalu mohon supaya diberi karunia menafsirkan bahasa roh, sehingga bahasa yang rohnya itu berguna juga untuk membangun jemaat. Tapi kalau tidak mendapatkan hal itu, tidak apa-apa. Jadikan karunia berdoa, karena doa dalam bahasa roh adalah untuk membangun diri sendiri. Minta seseorang yang memiliki karunia menafsirkan bahasa roh untuk menafsirkannya. Jika tidak ada yang bisa menafsirkannya, diam, kata Paulus, jadi harus menjadi ucapan yang dapat dipahami. Paulus hanya mengendaki satu, bahasa roh ketika diucapkan harus menjadi bahasa yang dipahami oleh orang, bukan bahasa asing yang tidak dimengerti. Itu juga yang dialami oleh para rasul. Oleh para rasul ketika mendapatkan curahan dari Roh Kudus, dia berbicara dalam bahasa Aram, mungkin juga diselip-selip sedikit bahasa Yunani, karena bahasa Yunani adalah lingua francanya, bahasa pergaulan, bahasa internasional pada waktu itu. Tapi semua orang bisa memahaminya. Itu yang harus terjadi. Next. Tadi bahasa roh harus ditafsirkan, jawabannya adalah ya. Tapi yang biasa kita lakukan tidak harus ditafsirkan. Mengapa? Karena ini adalah bahasa doa. Ini adalah bahasa doa. Setelah penyembahan yang saudara lakukan, itu adalah bahasa doa. 1 Korintus 14 ayat 2. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, tidak berkata-kata dengan manusia, tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh, ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Apa makna berkata-kata kepada Allah? Doa. Doa adalah percakapan saya dengan Tuhan. Jadi tidak perlu ditafsirkan. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri supaya semakin lebih baik dan lebih baik, supaya semakin sempurna. Kalau saudara-saudari mengikuti perayaan Ekaristi besok atau membaca Injil untuk besok, Tuhan Yesus menghendaki, hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapamu di surga adalah sempurna. Jadi yang sering kita lakukan dalam pertemuan-pertemuan kita adalah bahasa doa. Kalau doa, ya udah. Semua doa kan benar kan? Kecuali doa politis mungkin. Doa politis, ya Tuhan mengapa presidennya kurus. Itu kan yang terjadi di DPR pernah kan, mendoakan yang aneh-aneh lah. Seperti itu, jelas itu bukan doa. Itu ada maksud lain. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, ketika orang mendapatkan karunia menafsirkan bahasa roh, apa tujuannya? Next. Apa tujuan menafsirkan bahasa roh itu? Jelas, yang pertama-tama adalah supaya bahasa itu dipahami, dimengerti. Saudara-saudari, kalau ikut perayaan Ekaristi samalah mirip dengan khotbah kan? Kalau nggak ngerti, apa yang terjadi? Liar ya pastornya ngomong non wae cenah kan, panjang ngaler ngidul, kan udah sebel kan?
Dan itu yang cukup sering terjadi di kalangan umat kita juga. Ngomong naon ya, tidak saya pahami katanya. Tidak dimengerti. Apa yang terjadi kemudian kalau tidak dimengerti? Tidur, ngantuk lah, mulai mata ini terasa berat sekali, 5 watt kan terjadi. Udah masang mata terus, tapi tiba-tiba, aduh. Tapi begitu kalau udah aduh ada, gitu biasanya, apalagi kalau ada yang nyentuh dari belakang, pasti nggak akan tertidur lagi. Jadi supaya dapat dimengerti, berdasarkan 1 Korintus 14 ayat 6. Berdasarkan 1 Korintus 14 ayat 6, ayo kita baca bersama-sama 1 Korintus 14 ayat 6. Jadi, Paulus berkata, penafsiran bahasa roh itu mirip dengan pernyataan Allah, pengetahuan, nubuatan, atau pengajaran. Dia berkata, jika aku datang kepadamu dan berkata-kata dengan bahasa roh, apa gunanya itu bagimu? Jika aku tidak menyampaikan kepadamu penyataan Allah, atau pengetahuan, atau nubuatan, atau pengajaran. Jadi, isi tafsir bahasa roh adalah penyataan Allah, pengetahuan, nubuatan, atau pengajaran. Semuanya untuk membangun tubuh Kristus. Bahasa roh itu mempunyai makna, mempunyai arti. Dan sekali lagi itu semua untuk membangun, menasihati, menghibur jemaat. Jadi itu tujuan menafsirkan bahasa roh. Ada yang mirip dalam Alkitab mengenai tafsir ini. Contoh dalam Alkitab, next, Daniel 5 ayat 13-29. Dalam Daniel 5 ayat 13-29, kita ingat Raja Belshazzar mengadakan apa? Mengadakan perjamuan. Dia adalah Raja Babel yang menaklukkan kerajaan Israel. Mengadakan perjamuan. Dan ketika mengadakan perjamuan itu dia berkata, ambil perkakas-perkakas dari bait Allah itu katanya. Piala-piala yang harusnya ada di bait Allah itu, ambil semua. Dipakai untuk alat pesta. Dan Yahweh mulai berkata-kata. Dia berkata-kata dengan cara apa? Dengan tiba-tiba ada tangan yang dilihat oleh si raja, tangan yang menuliskan kata-kata Mene, Mene, Tekel, Ufarsin. Mirip sekali dengan bahasa roh. Apa artinya? Si raja tidak tahu. Dia memanggil semua orang, ahli-ahli, ahli nujum, ahli dukun-dukun lah. Dipanggil semua untuk memahami, untuk mengartikan apa arti Mene-Mene Tekel Urfasin ini. Tidak ada seorang pun. Walaupun raja berkata, saya akan memakaikan jubah emas, akan memberikan banyak hadiah, tidak ada yang bisa. Dan kemudian muncullah Daniel. Daniel menafsirkannya. Menafsirkan tulisan itu. Dikatakan demikian. Dan inilah makna perkataan itu. Mene, masa pemerintahan tuanku dihitung oleh Allah dan telah diakhiri. Tekel, tuanku ditimbang dengan raja dan didapati terlalu ringan. Peres, kerajaan tuanku dipecah dan diberikan kepada orang Media dan Persia. Saudara-saudariku yang terkasih, kurang lebih itu contoh yang ada juga dalam kitab suci. Tidak sama dengan bahasa roh, karena bahasa roh adalah bahasa vokal, diucapkan. Ini adalah bahasa tulisan, yang artinya satu kata bisa memiliki arti dalam beberapa kata. Nah, tafsir bahasa roh, karunia ini untuk siapa? Next. 1 Korintus
14 ayat 1 dikatakan demikian. Kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. Paulus berkata yang paling utama adalah kejarlah kasih, usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh. Sabda Tuhan tetap berlaku sampai hari ini juga. Paulus berkata kepada saudara-saudariku, kejarlah kasih. Usahakan dirimu memperoleh karunia-karunia roh. Artinya, karunia menafsirkan bahasa roh ini untuk siapa? Untuk kita semua. Tapi jelas yang dikehendaki oleh Tuhan. Kalau Tuhan tidak berkenan memberikannya, ya udah. Untuk kita semua. Paulus dengan jelas mengatakan bahwa kita harus mengejar kasih, ini yang paling penting, dan pada saat yang sama juga menginginkan, desire, saya ingin, ada semangat, ada gairah, keinginan untuk mendapatkan karunia ini. Hanya jarang sekali orang yang minta karunia menafsirkan bahasa roh. Dalam seminar hidup baru dalam roh, biasanya yang diminta adalah karunia bahasa roh. Ada juga yang mohon karunia bisa menyembuhkan orang lain. Tapi yang paling sering mohon karunia bahasa roh, itu yang paling sering. Boleh minta? Boleh. Tidak ada yang melarangnya. Kita minta, apakah diberi atau tidak, terserah pada yang kita mintai itu. Mau ngasih atau enggak, terserah. Mau kasih yang mana? Ya terserah dia juga. Jadi ketika kita menginginkannya persis sama dengan bahasa roh. Harus ada keinginan, desire dalam batin. Ada passion, ada semangat. Saya sungguh menginginkannya. Persis sama juga ketika nggak mau bahasa roh, ingin bahasa roh. Tapi diam saja kan nggak dapat juga. Minta bahasa roh, tapi nggak pernah buka mulut. Gimana caranya? Karena bahasa roh adalah bahasa vokal, bahasa lisan, buka mulut. Itu niat berarti. Kalau tutup mulut terus, sampai dunia kiamat juga tidak akan dapat bahasa roh. Mau doa dengan gaya apapun juga belum tentu dapat. Nah, sehingga sebagai seorang Kristiani, kita dapat meminta karunia apa saja. Karena penafsiran bahasa roh seperti nubuat untuk membangun jemaat, ini adalah karunia yang juga pantas kita dambakan. Kita minta kepada Tuhan untuk membangun jemaat. Jemaat yang paling kecil ada dalam keluarga kita masing-masing. Itu jemaat yang paling kecil, gereja kecil, ada dalam keluarga kita masing-masing. Minta, mohon. Yang penting saya mohon. Dikasih atau tidak terserah pada Tuhan. Nah, bagaimana karunia bahasa roh, tafsir bahasa roh ini bekerja? Bagaimana karunia ini bekerja? Next. Ketika ada orang yang berbahasa roh, jelas orang yang berbahasa roh adalah orang yang beriman, hidup rohaninya matang, pasti seperti itu. Dan dia mulai mengucapkan kata-kata dengan suara lantang. Mengucapkan dengan suara lantang. Itu ada orang mulai berbahasa roh. Bagaimana seseorang tahu bahwa Roh Kudus menggerakkan dia untuk berkata-kata dalam bahasa roh? Jadi saudara-saudariku juga bisa menilai bahasa rohnya. Itu berasal dari siapa? Dari Tuhan atau bahasa manusia, bahasa saya. Karena beberapa kali juga seringkali orang ikut-ikutan berbahasa roh padahal belum mendapatkan karunia bahasa roh. Ikut-ikutan supaya kelihatan keren kan? Atau supaya tidak malu. Apalagi kalau dalam persekutuan jemaat semuanya bisa bahasa roh, ada yang enggak kan? Waduh, mungkin minder kan? Daripada minder, jadi seperti itu. Jadi buat fake bahasa roh. Biasanya orang tersebut adalah anggota persekutuan doa yang telah matang, pasti.
beriman peka terhadap dorongan Roh Kudus. Batin peka untuk mendengarkan suara Allah. Kepekaan ini terjadi karena suasana persekutuan doa dan sentuhan dari lubuk hati yang terdalam. Kita mengalami dan merasakan urapan dari Roh Kudus. Saat berkata-kata, bahasa roh, orang kan gak bisa menahan mulutnya. Gak bisa nahan mulut, tiba-tiba pek aja ngomong. Mau ditahan, gak bisa. Ngomong, seperti itu. Dan sementara itu juga ada anggota lain yang berdoa, mohon supaya diberikan karunia menafsirkan bahasa roh. Jelas tafsiran ini bukan cocok-cocokan, tidak. Tafsiran bukan berarti membuat kata-kata yang cocok, tapi di sini harus tetap tinggal hening dan berdoa sambil menanti kata-kata yang terlintas. Namun kata-kata ini juga harus diuji kebenarannya sebelum diucapkan. Cara menguji tafsiran itu benar-benar berasal dari Tuhan bila kata-kata itu membawa damai dan sukacita bagi kelompok doa tersebut, dan dapat dilihat juga bila beberapa orang memiliki karunia menafsirkan dengan tafsiran yang sama. Dengan iman, kemudian si penafsir mengucapkan kata-kata yang berasal dari Tuhan. Bisa satu atau dua kata yang terlintas, tapi tiba-tiba dia bisa ngomong apa saja seperti yang dikehendaki oleh Tuhan. Jadi seorang merasakan gerakan yang dalam, di dalam roh untuk berbicara, untuk menghibur, dan menasihati orang-orang. Dia merasakan dorongan yang kuat untuk mengucapkan beberapa kata penyembahan, doa, restu, ucapan syukur yang tiba-tiba terlintas dalam benaknya. Jadi dia mendengarkan ada orang yang berbahasa roh, tiba-tiba Tuhan memberikan karunia itu, tek, apa? Dan dia langsung bisa bicara. Roh Kudus, next. Roh Kudus menyesuaikan diri dengan perbendaharaan kata si penafsir. Next lagi berarti. Suka lupa. Ya. Wih, udah kelewat banyak ya. Lanjut. Ah, ini dia. Sorry, nggak kelihatan. Suka lupa. Roh Kudus menyesuaikan diri dengan kata-kata, perbenaran kata-kata si penafsir. Kata-kata Roh Kudus ditafsir melalui daging, jelas. Melalui diri kita, melalui kata-kata kita. Orang yang nggak tahu bahasa yang susah-susah, bahasa yang susah-susah tuh, bahasa sekarang tuh yang susah-susah apa ya? Yang sering kali diomongkan oleh orang-orang, bahasa yang susah. Metaverse misalnya, kan itu bahasa susah. Orang yang nggak pernah ngomong metaverse, tiba-tiba ngomong metaverse, ya aneh juga kan? Karena bahasa menafsirkan bahasa roh ini kan dimengerti oleh orang. Jadi disesuaikan dengan perbendaharaan kata-kata orang tertentu. Jadi Roh Kudus tahu memberikan kata-katanya seperti apa. Roh Kudus berbicara kepada jemaat dalam situasi yang nyaman bagi pendengar dan dengan cara yang bisa dimengerti. Menafsirkan bahasa roh yang berasal dari Roh Kudus senantiasa bisa dimengerti. Jelas isi tafsirannya seperti apa? Next. Isi tafsirannya bukan berasal dari pikiran atau imajinasi seseorang, namun dari Roh Kudus sendiri. Penafsir tidak pernah mengerti kata-kata atau bahasa yang ditafsirkan. Ada orang yang berbahasa roh misalnya nggak tahu itu bahasa apa, tapi dia bisa tahu. Mungkin kata-kata yang diucapkan oleh yang berbahasa roh terdengar mirip dengan yang lain. Kan seringkali bahasa roh itu kan nadanya, katanya sama, kata-katanya sama. Tapi punya makna yang berbeda, sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau kita di lingkungan persekutuan doa kan seringkali mendengar orang yang berbahasa roh itu, kata-katanya seperti apa, Ibu Bapak? Ada la-nya pasti kan ya. Ada ba-nya mungkin, bukan babi. Rendang Minang kalau itu. Pokoknya kan mirip-mirip. Persis seperti orang yang tumbuh berkembang di rumah seorang bayi kan.
Seorang bayi yang mendengar terus bahasa Indonesia sejak kecil, pasti bisa bahasa Indonesia ketika besar. Seorang bayi ketika mendengar bahasa Inggris terus sejak kecil, paham, pasti bisa berbahasa Inggris. Bahasa roh, saya pikir demikian juga. Di mana orang itu tumbuh, berkembang imannya. Di tempat kita, ya seperti itu. Jadi mirip-mirip, walaupun ada orang juga, ada imam juga yang berkata kok semuanya sama katanya, carinya laba terus. Pantas aja orang karismatik kaya-kaya, carinya laba katanya. Kan ada yang seperti itu, ada imam, ada YouTube-nya saya baca juga, saya dengar dan lihat seperti itu. Jadi tergantung memang dari lingkungan kita seperti apa. Logatnya pun kurang lebih, ya karena kita tumbuh dalam persekutuan yang sama, di tempat yang sama. Kalau kita di tempat yang lain mungkin pasti beda, gayanya pun berbeda. Bukan kemampuan menerjemahkan yang bisa dipelajari, jelas isi tafsiran. Bukan ahli nujum yang mengartikan pikiran, perkataan, kegiatan, teka-teki atau mimpi orang, bukan. Menafsirkan bahasa roh ini, bukan seperti itu. Saudara-saudariku yang terkasih, next. Penafsiran bahasa roh dalam hidup pribadi. Dalam doa pribadi, Paulus berkatakan, kalau bisa juga mohon supaya saya mendapatkan karunia bahasa roh. Dalam doa pribadi, boleh-boleh saja kita minta supaya doa yang kita ucapkan dalam bahasa roh itu kita pahami. Kalau Allah menghendaki, Allah menginginkannya, pasti kita bisa paham. Namun harus selalu hati-hati. Jangan-jangan itu adalah tafsir dari pikiran kita. Tafsir dari kegalauan kita. Tafsir dari situasi kejiwaan kita. Karena kadang-kadang ada orang yang merasa mendapatkan bisikan dari Allah, bisa memahami nubuatan dari Allah, ternyata sakit jiwa. Bagaimana membedakannya? Ahlinya, harus ada ahli. Harus ada yang membimbing. Jadi kalau mau ditafsirkan, bahasa roh yang adalah doa itu, boleh. Tapi tetap hati-hati. Pertanyaan yang terakhir. Apakah karunia ini penting untuk masa kini? Apakah karunia menafsirkan bahasa roh penting untuk masa kini? Karena jarang sekali ada orang yang mengharapkan ini kan. Yang diharapkan adalah bahasa roh. Dalam persekutuan doa, menurut saya tetap sangat penting. Dalam gerakan karismatik, dalam tanda petik, karena bisa aja di tempat-tempat lain juga. Sangat penting apa yang dikatakan oleh Tuhan. Namun selalu ingat, pada saat tidak ada yang bisa menafsirkannya, diamlah. Nah, faktor-faktor apa yang mendukung agar Tuhan mengaruniakan karunia menafsirkan bahasa roh ini? Next. Jelas, yang pertama-tama kita harus memiliki iman. Tanpa iman, gak mungkin kita mendapatkan karunia. Harus ada iman. Hidup rohaninya oke. Dia terus-menerus berusaha untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Dia mempunyai pemahaman juga mengenai karunia-karunia ini. Karena kalau enggak, dia sendiri yang stres. Nggak paham tentang karunia bahasa roh misalnya. Tiba-tiba dia ngomong bahasa roh. Apa yang dia pikirkan? Waduh, jangan-jangan saya udah gila nih. Ketika dia tiba-tiba mendengarkan bisikan tertentu untuk menafsirkan bahasa roh orang lain, tapi dia tidak punya pemahaman tentang karunia-karunia, mungkin dia akan berkata, wih, ada apa di kepalaku? Ini ada bisikan apa? Jadi dia harus paham makna tentang karunia-karunia Roh Kudus ini. Suasana doa yang jelas. Suasana yang doa yang itu juga sangat membantu kita kan dalam berbahasa roh. Juga menafsirkan bahasa roh dan keterbukaan terhadap manifestasi Roh Kudus. Ketika roh menghendaki kita menafsirkan bahasa roh orang lain, syukuri, terima. Sebagai penutup, next.
Karunia menafsirkan bahasa roh dikenal sebagai salah satu karunia doa dan pewahyuan. Doa, ini adalah bahasa doa. Pewahyuan, karena mau menyingkapkan apa yang mau Allah katakan, itu disebut pewahyuan. Allah berbicara apa kepada saya melalui bahasa roh yang disampaikan oleh orang lain. Alkitab memperlihatkan bahwa ketika karunia bahasa roh digunakan untuk doa dan penyembahan, karunia ini tidak selalu ditafsirkan, tetapi pada beberapa kesempatan karunia ini bisa ditafsirkan. Ketika ditafsirkan, mesti bermanfaat bagi jemaat atau gereja. Dan ketika ditafsirkan, baik bahasa roh ketika diucapkan atau ditafsirkan, dilakukan dengan sopan dan teratur. Sebab Allah tidak menghendaki kekacauan, tetapi damai sejahtera. Sama seperti dalam semua jemaat orang-orang kudus. Bayangkan saudara, kalau semua orang menafsirkan bahasa roh ternyata beda-beda. Apa yang terjadi? Mana yang benar? Itu yang terjadi di Korintus pada masa lalu. Maka Paulus berkata, satu dalam pertemuan jemaat. Cukup 2 atau 3 yang berbahasa roh dan 1 yang menafsirkan. Kalau semuanya menafsirkan, dunia bisa kacau. Bahasa roh yang diucapkan bersama-sama dengan serentak juga kan bisa membuat orang menganggap kita gila kan. Mudah-mudahan saudara-saudariku dengan pemahaman, pengetahuan ini kita pun boleh mengharapkan, menginginkan mendapatkan karunia ini. Walaupun kita sudah menginginkan, tapi Tuhan tidak memberikannya, terimalah dengan tetap penuh sukacita. Karena apa? Pasti Tuhan memberikan karunia yang lain untuk memperlengkapi kita menjadi seorang Kristiani yang baik dan bijaksana. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur kepadamu atas sabda yang telah Kau berikan kepada kami, secara khusus mengenai karunia menafsirkan bahasa roh. Tuhan, ada begitu banyak karunia yang berasal dari Engkau, ada begitu macam ragamnya. Kiranya kami memiliki keinginan juga untuk mendapatkan karunia-karunia, mendapatkan karunia-karunia yang terbaik bagi diri kami. Engkau tahu apa yang terbaik, karunia yang terbaik bagi diri kami itu Tuhan. Karenanya limpahkan, curahkanlah. Urapilah kami semua dengan Roh Kudus agar kami menerima karunia itu dan kami pun dapat memanfaatkannya. Bukan hanya untuk membangun diri kami sendiri, tapi juga membangun jemaat. Kiranya Engkau senantiasa mau mendengarkan harapan, permohonan, dan keinginan kami ini yang kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau sebentar kita akan memberikan persembahan, tapi sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Kita satukan setiap hati kita. Bapa yang baik, Bapa yang bertata di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk malam hari ini kami boleh belajar Tuhan tentang mentafsirkan bahasa roh. Biar kiranya apa yang kami ketahui pada malam hari ini sungguh boleh menjadikan kami Tuhan lebih mengerti lagi tentang penafsiran bahasa roh. Ya Bapa, kami juga berdoa Tuhan untuk anak-Mu Romo Hendra yang telah Engkau kirim pada malam hari ini ke tempat ini Tuhan. Kiranya Engkau yang berkati setiap pelayanan beliau, setiap kesehatan beliau, setiap dimanapun Tuhan tempatkan beliau, kiranya Engkau yang memberkati lebih dan lebih lagi. Bapa, kalau sebentar kami akan memberikan sebagian Tuhan yang Engkau berikan kepada kami, kiranya Engkau yang memberkati setiap tangan-tangan yang memberi, biar kiranya persembahan ini boleh untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih yang Bapa yang baik, kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Baik Bapak Ibu,
Untuk mengiringi persembahan kita akan mengangkat pujian, biar kiranya segala pujian kita boleh terdengar manis oleh Tuhan kita di surga. Aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang kurenungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kerendah Tuhan, manis kerendah Tuhan, dan hatiku bersuka Aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang kurenungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kerendah Tuhan, manis kerendah Tuhan, dan hatiku bersuka Sekali lagi terima kasih kepada Romo untuk pengajaran pada malam hari ini. Kita mau mengakhiri persekutuan doa kita. Saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita mau menyatakan syukur kita untuk pengajaran pada malam hari ini yang boleh kita dapat, biar kiranya pujian syukur kita boleh menyenangkan hati Tuhan. Puji syukur bagimu
terima kasih Tuhan untuk malam hari ini, untuk setiap pengajaran yang boleh kami terima. Ya Bapa, kami juga berdoa Tuhan untuk setiap saudara-saudari kami yang berulang tahun pada minggu ini Tuhan. Untuk Ibu Herlina, untuk Bapak Bahtiar, untuk Bapak Hendra, untuk Ibu Cecilia, untuk Bapak Denny Tuhan, yang telah Engkau tambahkan 1 tahun lagi umur mereka. Tuhan yang tolong berkati setiap keluarga mereka, setiap kesehatan mereka, setiap usaha dan pelayanan yang boleh Tuhan percayakan kepada mereka. Kiranya apa yang mereka perbuat sungguh boleh menjadi berkat buat orang-orang di sekitar mereka ya Bapa. Ya Bapa, kalau sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain, mari Tuhan, Tuhan yang berikan kami kerinduan untuk boleh hadir di aula lantai 3 ini minggu depan dengan hati yang penuh sukacita, dengan semangat yang baru, dengan kekuatan yang baru ya Bapa. Bapa, kalau sebentar kami akan menerima berkat, kiranya Tuhan yang berkati kami semua Tuhan. Saudara-saudariku, terimalah berkat Allah yang Maha Kuasa yang turun atas saudara dan juga keluarga saudara, demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo. Baik Bapak Ibu, kita sudah ada di penghujung persekutuan doa kita pada malam hari ini. Sampai jumpa Senin yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.